Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin video tentang bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan, terutama di Melbourne. Jadi sedikit background story, dulu aku pernah tinggal dan pernah kerja di Darwin. Jadi kayak aku ngambil pengalamannya itu di Darwin, tapi begitu pindah ke Melbourne, karena Darwin kan sepi dan kota kecil ya. Dan begitu pindah ke Melbourne itu suasananya kayak beda banget memang, terutama sama maksudnya terutama suasana kerja dan juga memang culture pekerjaannya gitu. Jadi kalau untuk di Melbourne benar-benar kayak dibutuhkan kecepatan dan juga memang kita harus efisien dalam melakukan sesuatu. Selain itu juga di sini banyak banget yang namanya kompetisi gitu, karena di Darwin kan sepi. Di sini lebih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan daripada pekerjaan yang ada, jadi lebih banyak demand-nya daripada supply-nya. Jadi kita harus benar-benar nyiapin diri kita, nyiapin resume yang bagus, terus kayak attitude kita dalam mencari pekerjaan itu penting banget. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk cari pekerjaan di sini. Nah, kalau aku kemarin pekerjaan pertama itu aku dapat dari seek.com, itu kayak job posting website gitu. Jadi kayak orang-orang employer terutama itu post di sana kayak job vacancy, jadi kita bisa apply online atau telepon atau email gitu. Nah, selain seek.com itu kalian juga bisa cek di AU Jora lokal gitu. Itu kebanyakan sih menurut aku memang untuk hospitality work gitu. Selain itu juga ada yang namanya Gumtree, sedikit dodgy tapi bisa kalian coba juga. Pinter-pinter aja milah-milih yang mana yang direspon dan apa respon kalian. Jangan terlalu kasih sesuatu yang detail kayak nomor telepon, date of birth and stuff like that. Kalau misalnya kemarin itu kebetulan aku di salah satu cafe, itu chain cafe gitu, cafe chain, dan itu aku setelah apply beberapa hari, sekitar 2-3 hari, aku ditelepon dan disuruh datang berinterview. Jadi pas interviewnya itu kita biasanya ngomongnya sama owner atau manager. Jadi pas interview itu biasanya mereka nanya-nanyain kita tentang pengalaman kita, pengalaman kerja maksudnya. Terus kayak kalau kita dari luar bakal ditanya visa. Misalnya visa kita apa, terus stay-nya bisa sampai kapan. Kebetulan kalau visa working holiday sama student kan beda, jam kerjanya bisa 40 hours kalau misalnya untuk work and holiday. Kalau untuk student cuma bisa 20 hours gitu. Bisa juga itu menjadi pertimbangan mereka buat hire kita atau enggak gitu. Biasanya lebih ke kayak chat. Kalau misalnya untuk hospitality work itu lebih ke arah chat gitu, very casual. Terus habis itu kebanyakan bakal minta kita melakukan trial, dan itu biasanya dibayar atau nggak dibayar gitu. Jadi itu benar-benar tergantung banget sama employernya, dan itu sedikit dodgy. Kalau aku saranin memang kita harusnya dibayar buat trial gitu. Dan aku sendiri juga memang dulu pas di Darwin, pas baru pertama kali datang sini, mungkin aku kayak merasa udah dipanggil trial aja udah bersyukur gitu ya. Kalau sekarang aku kayak mungkin karena udah ada pengalaman dan aku juga tahu my self worth sebagai employee, jadi aku kayak selalu minta paid trial. Atau bukan selalu minta sih, lebih ke arah kalau misalnya dia offernya nggak di paid, aku nggak bakal mau gitu loh. Nah, kebetulan pas kemarin itu aku kerja memang apply-nya itu jadi all-rounder di kafenya itu. Jadi aku disuruh kayak ya biasalah kayak taking order kayak gitu-gitu, delivering foods, terus cafes kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya pengalamannya lumayan nggak oke sih menurut aku, karena itu memang cafe chain gede tapi dia mengunderpay semua pegawainya. Jadi kebanyakan pegawainya itu di underpay gitu. Dan saran aku untuk kalian, kalau kalian memang bisa melakukan pekerjaan itu dengan bagus dan juga kalian bisa mempunyai visa yang legal, kalian bekerja dengan legal gitu, sebaiknya memang jangan ngambil pekerjaan yang membayar cash atau yang underpay kalian. Nah, selain dari Seek, biasanya aku lihat kayak community di grup
working holiday atau students di sini di Melbourne, khusus orang Indo gitu ya. Banyak info-info yang disalurkan di sana. Salah satunya juga info mengenai pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang butuh pekerjaan, bisa cek di grup-grup tersebut. Nah, selain itu juga kalian bisa dapat pekerjaan dari teman kalian. Nah, aku sendiri dapat 2 pekerjaan di sini dari teman-teman aku yang memang di tempat kerjanya itu butuh karyawan gitu loh. Jadi mungkin karena mereka tahu kalau aku bisa diandalkan, atau sebenarnya aku belum pernah kerja sama mereka sebelumnya, tapi kayak mungkin mereka tahu kalau aku memang orang yang bisa lah, yang bisa bekerja gitu, intinya bisa belajar untuk bekerja di suatu tempat dengan baik gitu. Jadi mereka rekomendasiin aku ke bos mereka, dan aku pas itu pasti selalu kayak dipanggil buat interview dulu ya kan. Setelah interview juga dipanggil buat trial. Jadi meskipun kalau kalian pakai koneksi buat dapat pekerjaan di sini, tetap kalian butuh yang namanya trial, biar employer bisa ngelihat gimana kita bekerja gitu loh, bisa nggak sih kita kerja. Dan itu menurut aku make sense gitu. Jadi kalau kalian memang bisa bekerja dengan baik, kalian nggak perlu takut dengan trial tersebut. So menurut aku punya koneksi di sini itu sangat penting. Bangun koneksi kalian, dan juga ya keep in contact lah with each other. Jadi kalau misalnya kalian butuh pekerjaan, kalian tahu, kalian misalnya bisa nanya-nanya teman kalian gitu. Selain itu juga kalian bisa banget yang namanya coba apply pekerjaan door to door. Jadi kayak ke tempat, misalnya kalian ke cafe, terus kalian bawa resume kalian, terus kasihin deh buat ke manajernya. Ada tips dan triknya sih. Nah, kalian harus pastiin kalian itu nggak pergi pas peak hours. Karena kalau pas peak hours nggak ada yang bakal gubris kalian, guys. Kalau misalnya aku sendiri, aku bakal nanya dulu lagi ada lowongan nggak pekerjaan buat ini. Terus kalau mereka bilang iya, biasanya kalau memang aku ngelihat orangnya kayaknya bisa jadi di manajernya nih gitu, aku biasanya langsung kasihin. Tapi kalau misalnya bukan, aku coba nanyain, bisa nggak aku ketemu sama manajernya, aku kasihin resumenya gitu. Butuh keberanian, tapi memang itu layak untuk dicoba. Nah, selain online dan juga door to door, kalian bisa juga coba pergi ke agency gitu, kayak misalnya Compass Group atau Pinnacle People. Aku dulu pernah kerja sama mereka berdua. Jadi kalian bakal di-interview sama agensinya, bakal di-trial sama agensinya, dan ngisi-ngisi data semuanya sama agensinya gitu. Jadi kalau mereka melihat kalian bisa bekerja, kalian punya pengalaman, kalian bakal di-refer ke suatu perusahaan gitu kalau memang perusahaan itu butuh, dan kalian bisa bekerja melalui agensi tersebut di perusahaan tersebut. Jadi menurut aku itu bagus banget buat kalian yang memang nyarinya casual jobs, karena kalian gak bakal keikat waktu, dan juga kalian gak perlu komit gitu loh. Jadi tergantung sama availability kalian. Jadi biasanya itu mereka pasti ada yang namanya website atau aplikasi di phone mengenai availability kalian. Jadi kalian misalnya nih, kalian nggak bisa kerja Senin sampai Rabu, Kamis, ada pekerjaan lain atau sekolah gitu ya kan, kalian bisa kerja Jumat sampai Minggu ya kan. Jadi kalian biasanya bisa kasih availability kalian di handphone itu. Jadi kalian tinggal pilih waktu yang kalian bisa kerja. Bukan berarti kalian bakal selalu dikasih. Kalian biasanya itu juga mesti compete sama orang-orang lain yang ada di agensi tersebut. Jadi kalian benar-benar kayak harus gercep. Misalnya kalau ada notif mereka ada lowongan pekerjaan nih jam segini hari ini, kalian kalau udah lihat langsung klik, langsung ngambil shift tersebut gitu. Jadi hoki-hokian kalian jadi orang pertama yang ngambil shift, dan hoki-hokian mereka butuhnya banyak, kalian bisa ngambil shift meskipun orang lain juga dapat shift gitu. Nah, jadi kalau untuk agensi biasanya kalian gak perlu takut lagi sama gaji, karena gajinya pasti selalu award rate. Dari pengalaman aku, kalian bakal dapat bayaran yang fair dan memang legal. Nah, jadi memang aku sendiri dari pengalaman aku baru 3 itu doang cara-cara aku mendapatkan pekerjaan di Australia. Buat kalian yang memang ada cara lain atau tahu cara lain, bisa banget yang namanya komen di bawah biar kita bisa saling diskusi dan saling membantu. Jadi segini aja dulu video aku, guys. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai hal-hal kayak gini, kalian bisa komen di bawah, beritahu aku informasi-informasi apa yang kalian mau. Dan misalnya kalau kalian ada pertanyaan seputar job searching,
gitu, silahkan komen di bawah atau coba cek di Instagram aku @megachan. Aku bakal tulis di sini atau description box. Aku bakal coba buat reply itu semua. Biasanya aku selalu sih kalau misalnya komen di YouTube aku bakal selalu reply. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan aja tanya di bawah, ask away. Dan juga jangan lupa buat like, subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau tahu perjalanan aku di Australia atau di Melbourne sekarang, silahkan diklik tombol loncengnya biar kalian tahu upload aku selanjutnya. Okay, I'll see you guys on the next video. Bye bye.